Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pengampu Bapak Lestri yang saya hormati, tidak lupa rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan kami eh, di sini akan mempresentasikan mengenai marka ralat. Adapun anggotanya yaitu ada saya sendiri Neng Hopipah dan ada Bapak Juarsita. Di sini kami akan menyampaikan mengenai materi apa itu tentang marka ralat yang mungkin sekarang kita belum memahaminya. Nah, teman-teman, sekilas tentang marka ralat. Pada perihal penyuntingan mekanis bahwa aktivitas yang dilakukan seorang editor naskah adalah menandai bagian yang memerlukan perbaikan. Karena itu, editor menggunakan marka ralat. Simbol dan makna pada marka ralat harus disepakati oleh para pemangku kepentingan publikasi penerbit pada markah tersebut. Nah, di dalam beberapa buku tentang penulisan untuk anak-anak terbitan asing di Amerika dan Eropa menemukan bahwa penggunaan marka ralat juga sudah dikenalkan sejak di sekolah dasar. Artinya, pelajaran menyunting dan menggunakan marka ralat juga masuk ke dalam kurikulum pelajaran di Amerika dan Eropa. Adapun penyuntingan dengan marka ralat sendiri, penyuntingan dengan marka ralat diperkenalkan pada siswa level B menurut Bambang Trim Withers Notebook by Editor of Time for Kids pada tahun 2006. Dengan demikian, siswa dan mahasiswa di negara tersebut sudah tidak asing dengan penggunaan marka ralat naskah. Jika dihubungkan dengan kewajiban mahasiswa menulis KTI di kampus, seyoginya para dosen mengoreksi KTI mahasiswa itu menggunakan marka ralat. Namun, pada kenyataannya mungkin kini hanya 1% dosen yang mengetahui penggunaan marka ralat. Alhasil, dosen saja tidak mengetahuinya, apalagi mahasiswa. Saat ini, jika menggunakan marka ralat untuk menyunting naskah, penulis yang menerima suntingan umumnya tidak paham maksud markah tersebut. Hal ini juga menimbulkan kesulitan tersendiri jika ingin menerapkan penggunaan markah ralat. Nah, adapun fakta seputar markah ralat. Markah ralat terdiri atas simbol di dalam teks dan simbol di margin yang dibubuhkan dengan coretan tangan. Marka ralat telah lazim digunakan sebagai simbol yang berlaku secara universal di penerbit dari berbagai negara. Simbol marka ralat yang digunakan umumnya sama. Jikapun ada perbedaan, hanya perbedaan kecil dengan maksud yang sama. Guru dan dosen di Indonesia sebagian besar tidak mengenal penggunaan marka ralat, apalagi siswa dan mahasiswa. Penggunaan marka ralat secara mekanis dapat meningkatkan intuisi editor ketika membaca sebuah naskah. Adapun di sini cara menggunakan marka ralat akan disampaikan oleh teman saya, Nova Juarsita. Silakan, Nova. Menggunakan marka ralat. 1. Marka ralat dibubuhkan pada teks dengan menggunakan ballpoint dan spidol berwarna cerah, merah atau biru. Ada yang membedakan penggunaan warna menjadi kode warna.
Warna digunakan untuk koreksi salah typographic error, sedangkan biru digunakan untuk koreksi dalam hal penghilangan, penambahan, penyesuaian, gaya selingkung, dan pembaruan informasi. Namun, sering editor hanya menggunakan satu warna. Dari hal siapa yang menggunakan koreksi juga terkadang dibedakan, yaitu menjadi editor dan penulis. Editor menggunakan ballpoint berwarna merah, sedangkan penulis menggunakan ballpoint berwarna biru, sehingga instruksi perbaikan dapat dipahami oleh pengatak halaman desainer. Kedua, naskah yang Anda terima kini umumnya di-tik atau di-save dengan aplikasi Word. Biasanya, jika penulis menggunakan pedoman dari penerbit, ukuran teks yang digunakan, ukuran spasi atau jarak antar baris, biasanya 1,5 atau 2 spasi, dan lebar margin kiri, kanan, dan atas bawah. Format yang ditentukan sedemikian rupa akan sangat membantu dalam pembubuhan markah ralat pada teks. Halaman naskah pada dasarnya dapat dibagi dua dengan membayangkan garis hayal. 3. Mandu editor untuk membubuhkan markah ralat pada margin kiri atau margin kanan naskah. Penyuntingan ini secara manual menggunakan markah ralat. Berikut penjelasan beberapa markah ralat yang sering digunakan dan contoh penggunaannya. Memasukkan perubahan, masukkan tanda sisip. Berikut ke dalam teks apabila ada hal yang ingin dimasukkan. Tuliskan huruf atau kata yang dimasukkan di margin kanan dan margin kiri. Apabila materi yang yang ingin dimasukkan sangat banyak berupa kalimat atau paragraf, gunakan secari kertas post-it dengan kode penempatan, misalnya teks A dibubuhkan pada kiri atas kertas dan ditempelkan pada halaman naskah tersebut. Contoh, tidak selalu ada korelasi antara tingkat pendidikan dan tata krama dalam berinteraksi di media sosial. Memindahkan teks, terkadang ada teks yang tidak sesuai dengan urutan sebenarnya ataupun tidak tepat penempatannya. Editor dapat menginstruksikan perpindahan teks dengan tanda sisipan dengan melingkari bagian yang ingin dipindahkan dan diteruskan dengan tanda panah ke tempat pemindahan. Contoh, sebuah organisasi harus dibangun dengan 1 visi, 2 nilai-nilai, dan 3 misi. Menekuk teks. Faktor kesalahan menata teks menyebabkan hasil tata letak teks tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, ada teks-teks yang semestinya menjorok ke dalam bertakuk, tetapi tidak menjorok. Perhatikan contoh berikut. Buku yang baik mengandung 3 daya, yaitu daya gugah, daya ubah, dan daya pikat. Jika terjadi kesalahan tata letak, Anda dapat membubuhkan 2 garis vertikal di samping kiri teks sebagai perintah untuk merapikan. Berikut catatan-catatan. Luruskan teks. Contoh, saat mengedit, sebaiknya editor dalam keadaan pikiran yang segar dan hati yang senang. Hal ini untuk mengantisipasi kejenuhan pada saat mengedit. Menghilangkan teks. Editor kerap menghilangkan huruf, kata, kalimat, atau bahkan paragraf dalam satu teks yang memang tidak dibutuhkan. Editor dapat menggunakan tanda seperti titik untuk menghilangkan kata dan merapatkan kembali. Tanda ini disebut close up. Contoh, pemandangan itu mempesona darinya sehingga ia enggan beranjak beberapa saat lamanya. 5. Penghilangan huruf dapat juga dengan tanda seperti ini.
Pada bagian margin kiri atau kanan diberi tanda yang artinya dihilangkan atau delete. Penghilangan satu kata tidak menggunakan cara seperti ini. Jangan terlalu sering berprasangka. Dia sangat ketakutan sekarang mendengar kabar itu. Penghilangan kata paragraf dapat dilakukan dengan cara seperti ini, dengan dibubuhi tanda delete di margin. Pendeknya, alih wahana adalah pengubahan suatu bentuk karya menjadi karya lain. Hal ini berkonsekuensi pada munculnya hak cipta turunan. Subsidiary right pada suatu karya tidak terbatas hanya fiksi, tetapi juga notifikasi. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 38 2014, proses ini disebut transformasi cipta, membalikan teks ada kata yang hurufnya dititik terbalik ataupun gabungan frasa yang urutan katanya keliru. Editor harus ekstra hati-hati terutama pada kata-kata yang karena hurufnya terbalik bermakna lain. Perubahan contoh: kelapa seharusnya kepala, post syndrome, power seharusnya post power syndrome. Lain kali seharusnya kali ini jadi gunakan tanda pembalikan yang disebut transpose. Memisahkan teks atau memberi spasi kata seperti kata depan yang seharusnya dipisahkan dari kata yang sesudahnya dapat dipisahkan dengan tanda di margin kiri atau kanan. Teks dibubuhkan tanda pagar yang artinya dipisah. Contoh, Presiden sudah di kediamannya. Ia mencalonkan diri menjadi wali kota. Membatalkan koreksi. Ada kalanya editor berubah pikiran tentang teks yang telah dikoreksi untuk dikembalikan ke bentuk semula atau membatalkan koreksi yang dibuatnya. Tanda yang biasanya digunakan untuk instruksi semacam ini adalah garis putus-putus di bawah teks yang dikoreksi. Kemudian di margin teks kiri dan kanan diberi teks set. Artinya tanda koreksi dibatalkan dan kembalikan ke semula. Contohnya, Presiden Donald Trump mengubah ke huruf kapital dan huruf kecil kata yang seharusnya dimulai atau ditulis dengan huruf kapital tetapi tertulis dalam huruf kecil. Dapat diubah dengan mudah. Editor tinggal melingkari huruf yang akan diubah dari huruf kecil ke huruf besar. Begitu pula sebaliknya, jika hendak diubah dari huruf besar ke huruf kecil, pada margin diberi tanda untuk huruf besar dan tanda untuk huruf kecil. Untuk sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Tanya. Baik, terima kasih kepada Nova yang memaparkan. Mungkin kesimpulannya mengenai markah ralat, penggunaan markah ralat sendiri pada umumnya digunakan di luar negeri karena markah ralat di luar negeri sendiri sudah menjadi kurikulum pembelajaran. Namun di Indonesia, markah ralat tidak dipergunakan atau jarang dipergunakan dan bahkan dosen sekalipun jarang menggunakan markah ralat sendiri. Nah, mungkin hanya itulah yang bisa saya dan Nova paparkan mengenai markah ralat. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.